Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan juga semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Hidayah Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Makas yang akan mencari keberadaan Gia. Nah, kira-kira apakah nantinya Makas akan berhasil untuk menemukan Gia? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Gia yang telah menolong Makas ya kawan-kawan. Gia saat itu membawa Makas ke rumah sakit. Ya, bahkan bukan hanya membawa Makas ke rumah sakit, namun Gia juga terlihat begitu sangat khawatir dengan kondisi Makas ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya Gia pun membekali Makas dengan sebuah doa. Lalu kemudian tak lama setelah itu, anak buah dari Altan pun melihat adanya keramaian di tepi jalan, dan saat itu anak buah Makas itu pun menyadari bahwa mobil yang hancur itu adalah mobil Makas, sehingga anak buah Altan pun bertanya, apakah yang terjadi dan apakah korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat itu akhirnya anak buah Altan itu pun mengetahui bahwa Makas telah dilarikan ke rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian. Luka yang dialami Makas ternyata cukup parah ya kawan-kawan, karena pada saat itu Makas juga harus mendapatkan perawatan atau bahkan penanganan operasi ya kawan-kawan. Dan anak buah Altan itu pun akhirnya menandatangani semua prosedur yang ditawarkan oleh pihak rumah sakit ya kawan-kawan, sehingga Makas pun akhirnya bisa mendapatkan penanganan operasi dengan cepat ya kawan-kawan. Setelah itu, selang beberapa jam kemudian, Makas akhirnya sadar ya kawan-kawan dari masa kritisnya. Makas bisa melewati semua itu, dan ketika Makas terbangun, satu hal yang Makas ingat, Makas ditolong oleh seorang bidadari. Ya, bahkan pada saat itu Makas pun teringat bahwa bidadari tersebut telah membekali Makas dengan sebuah sobekan kertas. Makas pun langsung mencari sobekan kertas itu, dan Makas menemukan sobekan kertas itu di atas meja. Ketika Makas membukanya, ternyata itu adalah doa ya kawan-kawan. Makas pun terlihat masih kesakitan dan terlihat meringis ya kawan-kawan, karena memang luka di kepala Makas cukup serius. Namun Mimin yakin bahwa Makas tidak akan lama-lama berada di rumah sakit ya kawan-kawan, karena besok Makas mungkin sudah diperbolehkan untuk pulang setelah semuanya sudah stabil. Namun disinilah awal dari rasa ingin tahu Makas muncul ya kawan-kawan, dimana ketika Makas diperbolehkan untuk pulang, Makas justru malah akan mencoba untuk mencari sang bidadari yang telah menyelamatkan diri. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun pertemuan Makas dan juga Gia di episode yang akan datang tentunya akan menimbulkan kesalahpahaman ya kawan-kawan, karena memang sebelumnya mobil Aslam ternyata hilang di taman, dan Makas menggunakan mobil yang sama persis dengan Aslam ya kawan-kawan. Jadi
Nantinya Gia akan mengira bahwa Makas ini adalah pencuri mobil ya kawan-kawan. Ya, hal ini akan membuat Gia marah kepada Makas. Namun Makas justru malah akan memperlihatkan semuanya kepada Gia, semua kekayaan yang Makas miliki. Jadi Makas tidak mungkin seorang pencuri mobil. Apalagi Gia juga melihat bagaimana Makas yang datang dengan menggunakan mobil mewah dan juga para bodyguard yang selalu mendampingi Makas. Ya, nampaknya kesalahpahaman ini akan membuat Makas menjadi semakin penasaran ya kawan-kawan dengan sosok Gia. Apalagi Gia adalah gadis yang cerewet ya kawan-kawan, yang tentunya membuat Makas semakin terngiang-ngiang. Apalagi Makas juga belum berkenalan dengan Gia, sehingga saat itu Makas pasti akan berusaha untuk mencari tahu tentang latar belakang dari Gia ya kawan-kawan. Karena apa yang Makas inginkan selalu Makas dapatkan. Oleh karena hal itu, Makas pasti tidak akan membiarkan Gia pergi begitu saja ya kawan-kawan. Makas akhirnya menemukan sebuah petunjuk tentang tempat tinggal dari Gia, yaitu di rumah Rehmat Saputra, seorang pengusaha yang cukup sukses dan bahkan salah satu orang terkaya di Asia ya kawan-kawan. Sehingga sangat mudah bagi Makas untuk bisa menemukan keberadaan Gia. Wah, kira-kira apakah Makas benar-benar jatuh cinta kepada Gia ya kawan-kawan? Dan hal ini akan membuat Aslam nantinya benar-benar akan terbakar api cemburu ketika melihat Gia dekat dengan Makas. Apalagi Aslam juga ragu-ragu ya kawan-kawan dengan perasaan Gia kepada dirinya, karena Gia tidak pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada Aslam. Ya, semoga kedatangan Makas ini akan membawa hasil yang positif ya kawan-kawan untuk hubungan Gia dan juga Aslam, agar mereka juga bisa saling terbuka satu sama lain dan saling percaya satu sama lain bahwa mereka sama-sama saling mencintai. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.